Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi, yaitu kegiatan penerangan hukum Kejaksaan Negeri Jember tahun 2025 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Senin 24 Februari 2025 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yang diikuti oleh seluruh kepala sekolah SMP se-Kabupaten Jember dan pengawas se-Kabupaten Jember, dengan menghadirkan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jember Muhammad Jupri, Sarjana Hukum. Kegiatan yang dilakukan dengan para kepala sekolah pada siang hari ini, Pak? Ini terkait program dari Kejaksaan Agung, Mas. Jadi program penerangan hukum memang kita ada kegiatannya setiap tahun. Kebetulan selama ini kami kan belum pernah istilahnya untuk sekolah-sekolah. Makanya kita upayakan untuk tahun ini kita upayakan ke Dinas Pendidikan terutama terkait yang umumnya terkait dengan pengolahan pengolahan keuangan negara, agar khususnya terkait dengan bansos ataupun bansos, agar semua kepala sekolah untuk melaksanakan pengolahan anggaran itu sesuai dengan protokolnya dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Jangan sampai kami tidak menginginkan, tujuan kami kan istilahnya mengantisipasi kan, pencegahan sebenarnya tujuannya kita. Kami nggak pingin lah istilahnya, terutama guru-guru selaku kalau guru ini sebenarnya kan, kalau kami jujur, guru ini istilahnya memang guru betul, guru kan yang menjadikan kami juga guru-guru itu kan. Jadi nggak pingin gitu, karena sangat berjasa gitu. Jadi harapan saya itu aja, mungkin terkait pengelolaan keuangan negara, khususnya anggaran yang dilaksanakan di sekolah itu agar dilaksanakan sesuai dengan protokolnya, jangan sampai melenceng dari ketentuan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin saja. Satu, Pak, ada pesan khusus nggak dari Kejaksaan untuk para kepala sekolah, Pak? Para kepala sekolah, Ya. saya tahu kalau terkait dengan pesan ya, kalau kita ngomong khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara, saya rasa sudah cukup lah sampai regulasi atau aturan. Saya rasa nggak perlulah kami menjelaskan lagi kan, tinggal membaca saja itu loh yang boleh, yang tidak boleh, monggo ya kan. Saya rasa nggak ada pesan, yang penting ikuti aja aturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu aja kalau saya. Berarti anggaran disesuaikan dengan yang sesuai dengan Ya, yang jelas kan sudah ada aturannya. Kalau masalah aturan atau regulasi, saya rasa buka sudah tahu semua. Cuman dari kita sendiri mau tidak berubah, itu aja. Ini gitu aja. Terima kasih, Pak. Salah saya Jupri. Jupri. Selaku saya LHK Sintel. Terima kasih, Pak. Pertanyaan dari para kepala sekolah, Pak, tentang ASN dan non ASN, Pak, tentang insentifnya, Pak, bagaimana, Pak? Kami sampaikan ya, yang pertama kita menyambut baik ya, ini salah satu kegiatan dari inisiasi pihak Kejaksaan Negeri Jember, yaitu penerangan hukum. Tentunya dengan kegiatan ini akan menambah wawasan bagi kepala sekolah, yaitu memberikan ilmu lagi. Meskipun di beberapa tahun sebelumnya, tahun kemarin juga ada kegiatan yang serupa, yaitu dari tim saber pungli maupun pada hari anti korupsi dunia juga diberikan penyuluhan. Hari ini tadi diberikan lagi pembekalan, khususnya terkait dengan efisiensi anggaran dari pusat. Sudah disampaikan kan tadi bahwa efisiensi ini ada beberapa pos yang memang itu efisiensi, tapi ada juga yang masalah pendidikan yang mendapatkan efisiensi dari pegangan itu di satu itu. Terus yang kedua juga terkait dengan keberadaan non ASN yang sekarang ini mereka juga memberikan arahan membuka ruang bagi pihak manapun untuk bisa membantu membawa pendidikan di sekolah lebih baik ya, dengan melibatkan komite sekolah. Nah itu tadi sudah diberi ruang ke sana. Hanya catatan ya, komite sekolah tidak mengikat waktu, nilai dan lain sebagainya. Sifatnya sukarela, membantu juga boleh, nggak membantu juga
nggak boleh. Artinya salah satu solusi kan itu. Kalau perkara non ASN kan hampir semuanya sama. Saya yakin teman-teman kan sudah tahu semuanya perkembangannya sampai jalan. Nah, mudah-mudahan ke depan semakin baik dari perkara itu aja. Itu ya sementara dari saya. Misalnya dari Suco mau ke kota nggak pakai helm, menjelaskan saya nggak tahu, nggak pernah baca aturannya, lepas dari persoalan hukum tetap kena masalah itu. Demikian juga bagi kita semuanya, jangankan hukum yang banyak, aturan-aturan aja di bidang pendidikan kita nggak akan bisa memahami secara semuanya dalam waktu yang tempo. Makanya semakin sering kita menerima penjelasan penyuluhan persoalan hukum, semakin banyak yang kita tahu, semakin bisa kita mengikuti hukum itu. Kan itu semuanya. Nggak ada yang lepas dari persoalan itu. Makanya juga banyak yang kena masalah hukum karena nggak paham betul itu sebenarnya. Nah, situasi semacam ini kita dapatkan di lapangan. Demikian juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas di sekolah juga gitu, karena nggak sampai paham betul sehingga dibawa kemana-mana. Mohon maaf Pak Jupri, mohon maaf Pak. Makanya kalau ada pendampingan dari tim hukum jauh lebih baik, apalagi kalau dari awal sisi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan akhir penyusunan laporan ada pendampingan, itu jauh lebih tenang bagi kita semuanya. Gitu ya Bapak semuanya. Saya yakin demikian, karena yang dibilang pun juga demikian. Dengan kompleknya urusan pendidikan, mulai dari masuk sekolah sampai lulus sekolah, persoalannya anak-anak macam-macam. Sekarang kekerasan aja anak-anak jadi problem, berubah kepada bullying jadi masalah, dengan guru dan sebaliknya juga jadi masalah, apalagi di dalam pengelolaan anggaran melalui dana BUSP. Yang masuk sekarang ada BUSP, ada Kartu Indonesia Pintar. Pada Pak Ajani, hormat kami, mohon maaf, dari keluarga besar Dinas Pendidikan atas kepeduliannya melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum dengan harapan semakin diketahui persoalan hukum, persoalan sekolah yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat ini ke depan semakin bisa terwadai. Siapapun masuk terwadai, nggak jadi masalah hukum. Itu Bapak Ibu semuanya. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penerangan hukum dari tim Kejaksaan Negeri Jember bagi kepala sekolah, pengawas, dan 5 dinas pendidikan Kabupaten Jember saya nyatakan dibuka dan dimulai. Satu pantun untuk kita semuanya dijawab. Semangat aja ya. Semangatnya meskipun dalam hati numpuk semuanya ini. Kalau boleh menurut saya uraikan semua. Jalan Anda udah saya kemarin harus pulang ke Batu untuk jelaskan kepada keluarga semuanya. Pernah dicoba dari itu semua Pak semuanya. Jadi tetap saya ajak semangat kepada teman-teman semuanya. Paling pertama di ladang pepaya. Kadang ambil buah yang muda. Masyarakat dan kita akan makin percaya karena kepastian hukum sudah ada. Demikian ada kurang lebihnya, saya menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada tim Kejaksaan Negeri Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Bapak Hadi Mulyono. Kabupaten belum jadi kecamatan. Ini kebanyakan desa, sampai kecamatan.
Kabupaten Bali. Yang sama juga Bapak Ibu kepala SMP Negeri se-Kabupaten Jember. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami menyampaikan pesan dari beliau, Bapak Kajari, juga Pak Kepala Dinas, ada benar-benar mohon maaf yang sebenarnya beliau tidak bisa hadir karena mengingat mendadak. Juga terkait dengan penganggaran Bapak, ini kami karena kami juga pengawas dari Kecamatan Tempurjo, tentunya juga paham di mana kecamatan tersebut juga bermasalah itu, dan masuk ke ranah penegak hukum. Ini mungkin akar permasalahannya yaitu terkait dengan pelaksanaan lomba-lomba Bapak. Ya, di sana ada FLS 2M, ada OSN, ada O2SN, ada FLS PAIS. Kemudian ada hal lain yang memang diselenggarakan atau diminta untuk diselenggarakan. Misalkan peringatan hari besar nasional, kemudian hari besar agama. Ini juga butuh anggaran untuk melakukan, untuk dilaksanakannya di tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kemudian untuk menganggarkan ini, misalkan kalau tadi seperti disampaikan Pak Kepala Dinas terkait dengan Permen nomor 75 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 30 tahun 2017. Jadi yang 2016 itu terkait dengan waktu sekolah, kalau yang 2017 terkait dengan pelibatan orang tua pada kegiatan di sekolah. Kalau dengan seperti itu, misalkan dana dari efisiensi, dana dari APBN. Sedangkan kalau misalkan ada orang tua menginginkan kegiatan perpisahan putranya kelas 9, mengadakan sendiri dengan biaya sendiri, semua dilaksanakan oleh Pak Bima. Karena kalau kami sudah, maka birokrasi itu kan lebih kita yang pada bawah, yang PD di tengah sampai yang di atas, ini adalah satu kesatuan. Apapun yang menjadi kendala di level pelaksanaan di tingkat satuan kerja di sekolah, maka tentunya itu harus bisa senantiasa kita data, kemudian kita mintakan arahan lebih lanjut secara teknis kepada birokrasi yang di atas, instansi pemerintah sosial dan lain sebagainya. Apa yang menjadi tugas selanjutnya, saya tetap meneliti bahwa jangan sampai ada yang saya jelaskan yang nanti berujung akhirnya juga ada susah, menolong orang supaya orang bisa makan, tapi kadang juga susah. Kekurangan itu memang posisi dilematis gitu kan. Tadi dijelaskan juga oleh Bapak Jambi tentang adanya komite sekolah serta partisipasi orang tua siswa. Nanti hal itu dikomunikasikan melalui komite. Itu juga salah satu solusi. Solusi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Jufri, karena Bapak Jufri juga sedikit menguasai tentang apa yang terjadi di Purworejo itu tadi. Saya membantu untuk mengatakan materi tentang bagaimana mau tidak mau efisiensi ini berjalan saat kita betul-betul tidak ada guru, mau tidak mau guru juga harus kita ada. Untuk kegiatan kendala kekurangan guru, apakah itu sudah pernah disampaikan secara berjenjang sampai ke dinas pendidikan? Sudah langsung ada solusi atau tidak? Petunjuk solusinya bagaimana? Disuruh menandakan. Ada solusi nggak yang disampaikan oleh
instansi pembuat teknis. Jangan sampai birokrasi ini ditelan Bapak Ibu sendiri sebagai kesatuan birokrasi dari bawah sampai atas. Maka tentunya kalau memang mungkin sekolahan saja yang maju, mungkin kan kurang bermakna. Kita juga dihadapkan pada masa transisi, yang mana pemerintahan transisi untuk level kabupaten. Kalau ini juga dikawal juga nanti pada saat bupati yang itu sudah mulai bertugas. Karena sekarang masih ada acara itu, namun tidak mau harus dilaksanakan. Bagaimanapun juga ini kan menjadi domennya pemerintah level kabupaten, bukan pemerintah level provinsi. Jadi, monggo, ayo disuarakan bersama. Juga suarakan Pak, kami tidak mau melanggar aturan yang tidak mau harus dilaksanakan. Sementara di satu sisi kami juga dilakukan pada kondisi atau orang yang bekerja tapi tidak dengar. Tolong jangan diam Pak. Saya sendiri juga gimana kalau melihat kepala sekolah yang berkondisi seperti ini, rumahnya kan juga kurus. Generasi seperti ini juga harus dihadapi, tetapi juga tidak bisa dihadapi secara normal. Pesan saya kepada yang tadi, kalau kita berbaca pada tadi, sudah jelas gitu. Dunia tidak ada pemahaman baru, sakit sudah tidak boleh ada pemahaman baru. Seperti itu. Di sini kita tidak mau mengenai ketentuan pilihan, tetapi pelanggaran secara administratif ini kan saya katakan itu aturan administrasi, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan itu administrasi negara. Pelanggaran terhadap aturan ini ya sanksinya untuk sanksi administrasi, tetapi pelanggaran secara administrasi sendiri bisa berpotensi menjadi pelanggaran secara pidana. Tergantung nanti dalam perkembangannya memang ada niat jahat ya atau bahasa umumnya kesalahan dan sebagainya. Tapi insya Allah saya betul-betul panjangnya ada. Buah kelucuan gitu kan. Gak angkat sengaja sopan gitu. Kalau angkat duitnya sopan seperti itu. Kalau jangan melangkah sendiri, biar nanti masyarakat juga ada di balik kepada pada saat ada usaha itu kepada pemerintah kabupaten ada pihak bukan lantaran inisiatif sepihak atas taksiran pajak yang nanti ternyata di ujung-ujungnya masyarakat yang berpihak aja senang atau teman-teman atau rekan-rekan guru yang berpihak aja senang seperti itu. Kalau untuk komite sama partisipasi orang mahasiswa tadi yang harus dirapatkan di komite nanti bisa lebih dijelaskan oleh Bapak Presiden. Tapi yang saya waktu itu kan solusi negara itu untuk penataan non ASN jadi penataan non ASN bukan di efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Gitu. Memang akhirnya nanti itu terkait, walaupun materinya tidak di sini. Gitu. Tapi juga saya bersyukur pertanyaan seperti ini bisa muncul. Mumpung di kesempatan kali ini yang disebut bisa ditemukan terus. Mumpung juga ada apa-apa sehingga kita nanti sama-sama saya kenal sebagai pelaksana di lapangan. Mungkin mau ditambahkan ke partisipasi orang bersiswa. Jadi teman-teman yang melaksanakan di bawah di sekolah-sekolah ini sudah harus mengerti kan mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan kaitannya dengan outsourcing tersebut. Apa ada outsourcing guru atau tidak seperti itu. Jadi saya nitip ini menjadi atensi kita terutama di dinas pendidikan nanti. Kalau kami di kejaksaan sudah beres urusan itu Bu. Urusan tenaga non ASN itu sudah outsourcing semua. Arahan pimpinan kami dari Jakarta udah jelas.
sudah jelas. Di Kejaksaan Negeri kami pun sudah jelas peralihan mereka ke outsourcing itu sudah jelas. Tapi mungkin ya diserahkan kepada pihak ketiga. Karena urusan seperti ini kan kalau di kami kan urusan non teknis ya, berarti urusannya pembinaan. Sementara kalau fungsi-fungsi jaksa ini kan fungsi teknisnya itu sudah beres. Nah mungkin di jajaran pemerintah kabupaten, dinas pendidikan sampai turun ke sekolah mungkin masih belum. Tolong nanti menjadi atensi bersama, kita tagihkan bersama kepada Bapak Bupati yang baru. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita sehat selalu, selamat dalam melaksanakan tugas, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang meriah hadirin untuk Bapak Yuri dan Bapak Jeffrey. Pergi ke warung membeli ikan teri. Lapar ya, Pak? Pulangnya mampir mual. Terima kasih kepada Bapak Yuri dan Bapak Jupri yang telah memberi materi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang sudah dijanjikan tadi bahwa 5 penanya akan mendapatkan door prize dari Kejaksaan Negeri Jember. Oleh karenanya kepada 5 penanya kami persilakan untuk ke depan untuk menerima door prize dari Kejati, Pak Joki, Pak Zaini, Pak Budi, Pak Holid, dan Ibu Astuti. Ibu Astuti satu-satunya wanita penanya siang hari ini. Dipersilakan untuk berfoto bersama. Diperlihatkan ya. Bisa untuk buka puasa nih kayaknya ya. Persiapan. Mohon tepuk tangan yang meriah berdiri untuk Bapak Ibu yang sudah aktif bertanya dalam forum diskusi kita siang hari ini. Kepala sekolah dan guru mengerjakan sesuai dengan perencanaan yang di atas. Begitu sudah disusun sama dengan PBG, itu ada perubahan atau pergeseran. Kalau di normal adalah ada perubahan PBG. Demikian juga di USP juga ada perubahan belanja ataupun anggaran. Dari kata-kata itu ada sesuatu yang itu bisa dirubah juga, namanya kebijakan. Seperti peristiwa COVID-19. Dulu dalam PBG direfokus, artinya ada pergeseran yang memang harus diprioritaskan. Nah, sama dengan ini, bukan lagi dipotong, tapi ada prioritas program yang itu harus dijalankan sehingga berubah. Namanya anggaran itu tetap ada dari sisi pendapatan, ada dari sisi belanja. Komponennya sama, hanya ada regulasi yang memberikan kesana. Ini yang perlu dipahami oleh Bapak semua. Jangan sampai nafas itu dipotong-potong, nah itu kan. Artinya ini adalah terjadi karena ada mengubah prioritas yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Jadi sama-sama itu, dan ini dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Itu ya Bapak Ibu semuanya, biar tidak berkembang. Terus yang kedua, terkait dengan persoalan Bapak Ibu semuanya, tentunya kita sudah kita lakukan bersama. Makanya waktu awal ada non-ASN dulu sampai dikumpulkan kepala sekolah di sini, Pak Yuri, Pak Jufri dikumpulkan di sini mulai pagi jam 8 sampai selesai jam 10 malam ya itu. Nah itu. Jadi kita sudah desk per sekolah, masing-masing sekolah itu sudah menyampaikan data gurunya, baik itu yang PNS ataupun P3K
maupun non ASN. Non ASN yang masuk di data pangkalan yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun, bahkan yang kurang dari 2 tahun, datanya ada semua. Tapi betul yang disampaikan Bapak Ibu Kepala Sekolah tadi, memang dari sisi ketersediaan pegawai belum semuanya ideal, bahkan sebagian besar masih kurang. Itu dari makanya ada non ASN, non ASN tambahan. Kalau saya yakin dari kepala sekolah tidak ada inisiasi untuk menambah itu kalau memang nggak membutuhkan betul. Kalau nggak membutuhkan betul, nggak mungkin mengambil langkah itu. Dan saya yakin paham semuanya berlakunya Undang-Undang 20 tahun 2023. Tapi kondisi lapangan seperti itu. Fungsi pelayanan pendidikan harus terus berjalan, sementara kondisi kepegawaian berkurang. Kita ketahui bersama keberadaan PNS setiap tahun ada yang purna. Sementara pengadaan PNS kita ketahui bersama beberapa tahun kan sudah nggak ada, semakin berkurang. Sementara yang membutuhkan pelayanan pendidikan setiap tahun bertambah. Nah, ini ada dua sisi yang beda. Seharusnya sejalan. Kalau nambah yang dilayani, otomatis fungsi pelayanannya yang melaksanakan pelayanan juga bertambah. Tapi ada dua sisi yang itu, dan itu sudah dilaporkan ke kementerian semuanya melalui pemerintah daerah dari BKP SDM untuk mendapatkan jalan keluarnya. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa kita diminta untuk taat seperti ini undang-undang. Yang memang tadi saya sampaikan, kalau negara hukum, baik pemerintah maupun warga negara tidak bisa lepas dari aturan yang kita jalan. Makanya saya sampaikan, tolong ini biar dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Sambil menunggu tadi, kalau Pak Juli nyampaikan, tidak ada namanya kondisi membutuhkan terus diberhentikan, itu tidak mungkin, hanya berjalan waktu dari waktu. Nah, ini mohon regulasi juga kita tahu terkait dengan pengangkatan P3K, mohon maaf, P3K paruh waktu, penuh waktu, regulasi sudah banyak, Permenpan juga banyak, surat edaran Menpan ada, terakhir surat edaran Mendagri juga sudah ada. Jadi tinggal sabar, mudah-mudahan jalan keluarnya ada, dan tetap kita laporkan kepada pimpinan Pak Bupati dengan harapan kedepannya juga akan membawa keberhasilan bagi kita semuanya, Bapak semuanya, ya gitu ya. Sabar sama ya. Kalau Pak Kepala Sekolah mikirnya kan satu sekolah. Kalau bidang SD mikirnya ke sekolah SD, SMP, SMP semua. Kalau saya kan semua, saya pikirin Bapak semuanya. Video pun sampai saya pikirin semua itu ya semuanya. Itu makanya itu. Tolong sama-sama dijaga biar ritme kerja kita jaga dengan baik ini. Kalau masalah kekurangan sudah kita petakan Bapak Ibu semuanya. Baik jumlah pengawas kurang, jumlah gurunya kurang. Jadi perhatian kita sudah ada petanya semuanya Bapak Ibu semuanya. Jadi gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi satu hal yang saya titipkan tadi Bapak Ibu semuanya, saya yakin sudah ada yang melangkah terkait dengan upaya mewadahi, bukan upayanya sekolah, tapi mewadahi kepedulian daripada pihak lain, orang tua untuk ke sekolah. Itu tadi sudah diperjelas sama Pak Jufri maupun Pak Yuri terkait dengan komite sekolah yang mau ikut peduli. Sudah ini clear ya Bapak semuanya. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya juga mengeluarkan statement di media. Waktu itu juga saya sampaikan hal yang serupa, karena kebetulan ada sekolah yang sudah mengambil langkah, media minta informasi kepada saya apakah itu salah atau benar. Udah kami jelaskan bahwa ya siapapun peduli kepada sekolah memungkinkan lewat Permendikbud 75 2016 memungkinkan. Tapi yang jadi pijakan Bapak semuanya bahwa sumbang itu sifatnya sukarela. Tidak ada kalimat mewajibkan ataupun mengikat baik waktu maupun jumlahnya. Nah, pertanggungjawabannya diingatkan tadi, jangan sampai sudah matus pertanggungjawabannya belanjanya. Nah, ini nanti celaka lagi nanti ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau gunanya seperti itu ya dijalankan. Dan Ibu yang apa tadi selip-selip nggak ada itu selipnya semuanya. Wah ya, sepil nggak ada. Nggak ada sepil-sepil, karena belanjanya rigid, angkanya juga rigid, peruntukannya juga
rigid Bapak Ibu semuanya ya. Titip ini jadi pegangan kita semuanya. Terima kasih Pak Jufri, Pak Yuri atas pencerahannya. Insya Allah jadi pegangan dari Bapak Ibu semuanya, sambil tetap semangat. Insya Allah ke depan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Mungkin itu ya, terima kasih semuanya, tetap semangat, selamat bekerja. Mohon tepuk tangan yang meriah hadirin untuk Bapak kita. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tanpa terasa acara demi acara telah kita lalui bersama, dan sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita akhiri kegiatan penerangan hukum oleh Kejaksaan Negeri Jember tahun 2025 pada yang sekian Jember dengan bersama-sama membaca mendalam. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.